Selamat pagi, Jess. Ini kalau saya ditanya dan bermanfaat, pasti saya jawab ya. Pasti saya buatin VT supaya memberikan informasinya itu bukan hanya kepada satu orang. Ini komen dari Pak Alex Gonjes. Pak Bro, selama IF boleh gak? Boleh Pak. IF boleh Pak. Gak minum santan murni dari parutan kelapa tua. Maksudnya apa nih? Selama IF boleh Pak, gak minum. Oh, boleh apa tidak gitu ya? Selama IF boleh apa tidak minum santan murni dari parutan kelapa tua? Kalau kamu bisa mendapatkan itu tak dukung. Ya, parutan santannya ya, santannya bukan parutannya, santannya. Ya kan? Santan murni dari parutan kelapa tua. Oh, boleh banget, Pak. Boleh banget, karena parutan murni dari santan kelapa tua itu satu, dia menjadi sumber energi. Santan yang kaya dengan lemak jenuh. Santan itu memiliki minyak kalau udah dimasak dia menjadi VCO ya. Memiliki minyak yang disebut sebagai MCT. Cuman permasalahannya kamu bisa tidak minum santan, nggak terbiasa. Makanya saya seringkali bilang minumnya MCT yang ada di Tokopedia, yang ada di TikTok Shop. Minumnya MCT, saya minum yang 1000 mili, kadang yang 3000. Ya, karena ini lemak bisa langsung cepat dan tidak neko-neko untuk langsung diubah menjadi energi tubuh, dan itu bagus banget untuk perminyakan yang berhubungan dengan usus. Sehingga kalau kamu mengikuti pola makan saya, makan hanya protein, makan hanya telur, ikan, daging, dan seafood, itu kamu tidak akan mengalami yang namanya BAB keluar darah. Kenapa ya? Karena ususmu licin, ususmu ada minyaknya. Kenapa BAB-nya susah? Sebetulnya bukan BAB susah. Kalau kamu mengikuti cara hidup seperti saya, tidak makan malam, tidak makan pagi, makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, dan yang kamu makan itu adalah telur, ikan, daging, dan seafood, yang jelas tidak ada ampas. Itu nomor satu. Kenapa? Karena telur, ikan, daging, dan seafood ketika masuk ke lambung, dihancurkan oleh asam lambung, dialirkan, didorong ke usus halus, maka langsung dicerna, langsung diserap. Tidak ada ampas, karena bukan serat. Yang membuat kamu kebanyakan ampas itu kan serat, sehingga setiap hari kamu harus buang menjadi TAI itu nanti. Nah, salah satu yang paling bagus kalau kamu mau mengikuti cara yang saya sampaikan dan tidak mengalami yang namanya BAB-nya keluar darah, ya kamu bisa minum ini salah satunya. Santan ini, santan yang langsung dari kelapa yang tua yang langsung diminum. Santan ya, santannya ya, bukan dari kelapa mudanya, dari kelapa yang betul-betul tua. Nah, ini cocok untuk orang yang bekerja di lapangan. Makanya saya nggak pernah bahas tuh yang teriak-teriak, kalau nggak sarapan keok, kalau nggak sarapan nggak kuat, asah. Yang begitu-begitu nggak usah diurusin lah. Itu kan tanggung jawabmu dan kewajibanmu. Kerja itu kewajibanmu, kamu udah memilih pekerjaanmu, ya selesaikan. Tapi ada tanggung jawab yang kamu harus kerjakan. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kamu. Sehingga buat kamu yang IF atau buat kamu yang tidak makan karbo, tidak makan gula, nah ini santan ini atau peresan kelapa tua ini sangat bagus banget. Yang kedua, karena MCT itu berhubungan dengan otak, supaya otakmu tidak lola, otakmu tidak lemot, maka kalau kamu bisa minum santan dari parutan kelapa tua, wah itu sangat bagus banget buat otak. Karena itu menjadi lemak yang menjadi minyak atau lemak yang sangat bagus untuk otak kita. Otak itu kan lemak. 80% otak kita itu lemak. Makanan otak ya lemak, kolesterol. Makanya saya sarankan makannya telur, ikan, daging, dan seafood. Kenapa anak bayi harus diminumin ASI? Karena ASI itu adalah kolesterol.
ketika kamu memberikan anakmu 2 sampai 3 tahun itu kolesterol, yaitu ASI air susu ibunya, maka anakmu akan luar biasa itu. Daya tahan tubuhnya, smartnya, tinggi badannya nanti gitu. Itu akan membentuk di sana. Nah, salah satunya ini peresan dari parutan kelapa tua ini bisa dipakai. Ini tidak lazim ya. Pertanyaan ini kan tidak lazim, tapi kalau kamu pengen punya pengetahuan ini secara alamiah, maka saya sampaikan ini. Karena kamu tanya sama yang farmasi, tidak akan dapat jawaban itu. Yang ketiga, MCT itu kan membantu bukan hanya untuk usus, tetapi juga untuk otak. Dan yang ketiga ini penting juga. MCT itu membantu untuk masalah jantung juga. Makanya tidak bisa berlebihan. Kalau kamu hari ini kamu sudah minum santan dari parutan kelapa tua, ya sudah, tidak usah minum MCT lagi. Tapi kalau kamu tidak minum itu, ya kebutuhan nutrisi setiap hari itu kan terus rutin kan, tidak bisa kamu jeda kan. Kalau tidak kan tubuhmu akan mengalami degenerasi. Nah, makanya minumnya MCT. Nah, tinggal murah mana saja kamu atur. Kalau saya maunya praktis, makanya saya minumnya MCT. Itu berguna untuk kesehatan jantung juga, karena santan itu bagus dengan lemaknya, karena bisa meningkatkan kolesterol dalam tubuh. Dan yang kedua adalah dia memiliki asam laurat yang sangat bagus, yang hampir mirip dengan ASI, sehingga itu untuk orang dewasa tidak perlu lagi minum ASI kan, tidak perlu lagi minum susu kan, sehingga dengan santan yang dari kelapa tua yang diparut itu sudah bagus banget. Nah, ada unsur-unsur yang lain juga. Kenapa MCT atau santan dari parutan kelapa yang sudah tua ini? Karena ada imun yang sangat baik, menjadi antibakteri, antiinflamasi. Ya, asam lauratnya dari santan itu bisa berubah menjadi monolaurin. Itu yang luar biasa. Makanya bisa dikonsumsi. Nah, terus jangan lupa juga, seperti yang tadi di awal saya katakan, dalam jumlah wajar yang kamu bisa minum santan itu akan membantu penyerapan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Lihat semua vitamin ini hubungannya adalah untuk masalah tulang, pembuluh darah, kulit, rambut, dan mata. Vitamin A untuk mata, vitamin D untuk kulit, tulang, vitamin E untuk kulit, vitamin K untuk mengalokasikan kalsium yang ada di dalam darah untuk pindah ke tulang. Itu vitamin K. Ya, sehingga orang-orang yang MCT-nya cukup, untuk kebutuhan tubuhnya cukup, MCT atau itu santan dari kelapa tua yang diparut, maka dia akan memiliki kulit yang halus, fresh gitu. Ya, seperti yang kamu lihat dalam diri saya, kalau kamu ngikutin konten-konten saya dari tahun-tahun 2020 sampai hari ini, maka perubahan dari penampilan saya semuanya alami tanpa polesan obat dan pernak-pernik. Kamu bisa lihat di konten-konten saya. Gitu. Sayang ya, 8 akun saya itu di-ban. Kalau enggak itu kamu bisa lihat VT-VT saya sebelumnya. Ya kayak begitu. Makanya sekarang ini kalau kamu lihat VT-VT yang diulang, yang saya repost, yang bisa diposting lagi di TikTok, itu rata-rata VT tahun 2023-2024 yang direpost sama TikTok. Yang 2022 tidak ada, yang 2021 tidak ada, yang 2020 tidak ada, yang 2019 apalagi. Tapi yang muncul kamu lihat 2024, 2023 aja jarang. Itu TikTok yang merepost ya. Saya enggak punya itu, sudah pernah saya buat. Itu sehingga kalau kamu bisa menemukan video-video saya yang lalu, nah beberapa orang yang udah menyimpan atau men-save mungkin masih bisa gitu. Tapi kalau yang sekarang kamu lihat penampilan saya fresh banget dibandingkan dengan 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Gitu, Pak. Nah, itu salah satunya ini. MCT dalam bahasa kerennya, middle chain triglyceride, itu adalah, yaitu sebelum VCO, santan itu tadi, santan dari kelapa tua
itu bagus banget. Cuman kamu enak apa tidak, bleh, apa tidak, minum boleh. Daripada begitu ya mendingan yang sudah jadi kapsul, ya tinggal